Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya berada di kandang sapi peternak. Peternak ini, kalau dilihat kandang sapinya sistem tertutup. Ini depan pintu gerbangnya lumayan besar ya. Nah, di sini kita akan membedah uh, keuntungannya dari kandang tertutup dan juga keuntungan dari kandang sapi terbuka untuk kandang sapi ini ya. Tapi sebelum lanjut, tentang penjabarannya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Oke, lanjut kita ke ngopi, ngobrolin masalah segala sesuatu tentang sapi. Oke, lanjut. Oke, sobat semuanya, langsung saja saya sudah bersama peternak sapi di sini. Ini depan pintu gerbangnya. Kita mulai saja wawancaranya. Gimana, Mas? Ya, nanti dulu ya, ini biar enak kita ngobrolnya. Saya ambil kursi jok dulu ya. Oh iya ya, boleh. Oke, sobat semuanya, kita biar lebih santai lagi, lebih enjoy. Ini beliau mau ngambil kursi jok. Wah, itu dia sobat semuanya kursi joknya. Kursi jok yang empuk sekali nih, mewah banget. Ini merang. Merang. Merang itu sekam padi. Sekam padi ya. Ini nanti saya kasih tahu kenapa saya ngambil merang. Oke. Sekalian ada manfaatnya juga bisa untuk duduk ya, Mas. Ini kursi Oke. jok yang saya maksud. Ini empuknya kayak jok. Oke, Mas. Kenapa Mas memilih kandang tertutup dan apa manfaatnya kandang terbuka dan kandang tertutup itu menurut pengalaman sampean? Kalau manfaatnya banyak ya Mas ya. Selain daripada sapi itu lebih hangat di dalam kandang, yang kedua perawatan sapi itu lebih gampang. Karena terhindar dari nyamuk diantaranya. Terhindar dari nyamuk. Selain dari nyamuk, lalat. Lalat juga. Biasanya kalau malam kan serangan sapi itu nyamuk. Yang kedua lalat kalau siang. Nah, lalat itu kan banyak macamnya. Ada juga yang lalat besar, istilahnya orang Jawa itu pitak apa itu. Oh, itu lalat yang penghisap Ya, darah itu? Iya, yang besar itu. Kalau lalat-lalat biasa itu mengganggu juga nggak, Mas? Lalat yang kayak Ya itu hisap darah. gigit juga itu. Oh. Gigit sapi. Kalau dia itu sering kena itu juga bulunya bisa kulitnya itu kan menonol gitu. Gatal ya kemungkinan. Itu sakit juga Oh. kalau nyerang sapi. Apalagi sekarang ini kan lagi musim penyakit. Iya. Yang latu-latu itu, Mas. Iya. Itu gimana itu, Mas? Ya itu salah satu keuntungan sapi saya itu ya terhindar dari penyakit lato-lato ya, kemungkinan salah satunya karena kandang saya tertutup itu. Ya. Itu salah satu manfaat dari Ya. kandang tertutup. Ya, selain itu kan kalau ini kan di lingkungan padat penduduk ya. Jadi kalau ada bau-bau yang nggak enak dari sapi itu kan nggak kemana-mana dia. Jadi lebih berkurang Ya. baunya ke Ya. tetangga-tetangga. Ya, karena di lingkungan saya lingkungan tertutup. Jadi saya harus kandang tertutup. Lingkungan yang padat harus kandang tertutup saya. Saya perlukan kandang tertutup. Ya kalau lingkungan saya seperti ini, kalau kandang saya terbuka kan nggak enak juga. Ketera angin ke sana bau ya. Bau. Ya. Oke. Selain itu kalau kandang tertutup itu juga banyak keuntungan ketika digunakan di kawasan hutan ya. Kawasan hutan. Misalnya di kawasan hutan gitu, di sekitarnya itu hutan. Jadi kandangnya sebaiknya kandangnya tertutup. Ya karena biasanya kan kalau pelihara sapi kan kalau ada pedet itu kan keluar dia. Kalau kandangnya terbuka keluar. Nah, kalau keluar dia itu banyak ancaman dari binatang buas. Ada juga anjing, misalnya anjing liar itu. Kalau yang parah lagi kalau masih ada harimau itu. Tapi banyak ular ya, besar. ular yang besar itu. Itu sasaran juga. Kalau di kawasan hutan sebaiknya kandangnya tertutup. Kalau di situ masih ada binatang buas. Kalau gini Mas, kalau kandang kalau dia bukan hutan tapi kayak kebun karet atau kebun-kebun kayak banyak pohon-pohon bambu itu gimana? Kalau di kebun karet sebaiknya kandang tertutup juga. Karena kalau di kebun itu banyak nyamuk. Oh, nyamuknya lebih padat. Banyak nyamuk. Walaupun itu di istilahnya diang ya. Pediangan itu enggak terdas. Pediangan itu cuma bertahan berapa jam. Setelah pediangannya diam, enggak ada asap, dia datang lagi. Nah, lebih mudah sebaiknya kandangnya tertutup kalau menurut saya. Tapi Mas, kan Mas di masyarakat itu masih banyak yang memakai kandang terbuka. Itu keuntungannya seperti apa Mas kalau kandang terbuka gitu? Kalau keuntungan kandang terbuka kan pernapasan sapi lebih luas.
terus sapi itu tidak giras, Tidak istilahnya gampang stres. ya tidak stres. Istilahnya itu giras itu begini. Jika dia tuh mau dijual atau dibawa keluar kandang itu tidak berdegaran dia. Karena sudah biasa dengan alam yang terbuka. Iya betul. Beda dengan sapi yang di Tertutup. kandang tertutup. Nah, tapi walaupun kandangnya tertutup kan kita siasati dengan sering mengeluarkan dari kandang. Oh, Bisa iya. seminggu 3 kali atau minimal 2 kali. Iya. Karena supaya dia pengenalan dunia luar. Iya. Ya pernah kan Mas kejadian tetangga itu dia jual beli sapi. Jadi ya seperti itu, dia sapinya itu Jelas berdegaran ya. nggak pernah dikeluarkan. Mau naik mobil jelas Begitu pencilan. turun dari mobil itu Iya. langsung lompat-lompat, Iya, ininya kakinya itu langsung. bisa dipastikan kemungkinan sapi itu Langsung berada di patah kandang gitu. tertutup ya. Iya. Itu salah satu kekurangannya dari kandang tertutup ya. Kekurangan dari kandang tertutup. Juga kan kekurangan dan kelebihan kan Ada semua ya. ada masing-masing. Ya, Oh, tapi gitu. kalau saya memilih kandang yang Tertutup. Biasanya kandang tertutup kandang terbuka itu mereka itu biasanya di mana itu Mas? Yang penduduk, yang padat penduduk atau padat gimana itu? Kalau kandang terbuka biasanya dia tuh lahannya luas. Oh, lahan Biasanya luas. dia tuh punya lahan luas, dia tuh lahan dia sendiri gitu. Dia terbuka. Oh. Jadi enak dia ketika mengeluarkan dari kandang kan masih di kawasan dia. Tapi kalau kawasan padat penduduk mau dikeluarkan kemana? Iya, kanan kiri sudah tetangga rumah orang. Iya. Oh iya itu. Mau dikeluarkan di tengah jalan ya di Maremong. Oh, benar. Itu salah satu kekurangan dari kandang terbuka Mas. Ini ya apa sekam ini ya. Hmm. Nah ini salah satu pemantik dari Bediangan. Pemantik dia itu supaya bertahan Bediangan itu banyak asap. Ya saking empuknya saya lupa Tapi nih Mas, juga kayak kalau ini kita duduk ini apa ini Mas? sekam. Sekam ya. Sekam itu merang. Merang gitu ya. Ada yang sekam atau merang itu sama. Selain dari pemantik Bediangan, biasanya kan rumput kering dulu ya, terus disulut, saya kasih merang ini. Lebih awet mana Mas kalau bakar rumput atau kayak jerami dengan sekam ini? Lebih awet sekam, Awet tapi sekam. asapnya lebih menyengat yang sekam. Oh, jadi gitu. tidak boleh terlalu banyak sekamnya. Asapnya iya. lebih menyengat sekam tuh. Di mata tuh pedih banget. Oh. Ya, tidak terlalu lama saya kalau menyalakan diang itu tidak lama. Tidak lama. Sekitar paling sekali aja saya sulut, terus saya brui sekam, sudah saya biarkan. Karena kan nyamuk datang itu ketika sore. Ketika di situ dia sudah nggak datang ke kandang kita, dia pergi kan, dia cari yang di situ tidak ada, sekiranya aman gitu. Nah, tidak ada asap atau dia itu aman, dia mencari kemana, ke kandang orang atau kemana saya nggak tahu. Yang jelas kandang kita sudah tertolak dari asap tadi. Ya. Tapi kalau cuma untuk tips untuk tips supaya Bediangan itu berbau wangi atau asapnya tidak menyengat itu enak. Gimana itu? Jika punya kayu ladah ya, kayu ladah apa? Kayu ladah itu apa? Kalau saya menyebutkan kayu ladah, itu biasanya kan dibacok-bacok gitu ya, kayu ladah itu ada tunggak-tunggak. Itu diberukkan aja, diberukkan di Bediangan itu, dia tuh akan asap di dalam kandang wangi dari asap. Kayu ladah itu kayak sahang gitu? Bukan, ladah itu apa ya? Iya kayu ladah. Kalau sahang kan oh iya, kalau ladah itu. Ya, ladah itu. Oh ya, nanti kita cek di Google, silakan di searching di Google. Jika mau pengen kandangnya wangi bisa di bacok-bacokkan kayu ladah itu, terus dibakarkan kayu ladah itu wangi itu. Oh, gitu. Jadi wangi. Oke ya, saya kira itu. Oh itu, jadi sobat semuanya, tips dari peternak sapi, keuntungan dari kandang sapi tertutup dan juga kerugiannya, keuntungan kandang sapi terbuka juga kerugiannya. Jadi ada untung ada rugi, tinggal sobat semuanya mau memilih kandang seperti apa. Tapi kalau beliau ini sendiri memilih kandang sapi tertutup karena beliau ini di kawasan padat penduduk Mas ya. Kawasan padat penduduk, dan juga terbukti memang ampuh saat musim, bukan pandemi ya, saat musim penyakit latu-latu ini menyerang ke tetangganya, sapi beliau ini aman-aman saja. Alasannya kalau menurut pendapat beliau ini ya karena kandang sapi yang sistem tertutup Mas ya. Seperti itu. Silakan sobat semuanya mau menentukan, mau memilih yang memungkinkan yang seperti apa. Dan seperti biasa, jangan lupa yang baru berkunjung ke channel ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka. Dan di sini apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.